kali ini kalian pasti penasaran dan bertanya-tanya dong, siapa sih bintang tamu yang bakal dibuat TikTok bersama Zara? Nah, daripada kalian terlalu penasaran soal bintang tamu misterius ini, langsung aja kita panggil bintang tamunya untuk masuk ke sini. Hai, apa kabar? Udah lama ya kita masuk. Iya. Nggak kita ketemu siapa lagi? Pas reunian ya? Iya, reunian tahun lalu. Nah, bintang tamu kali ini datang dari teman SMK aku sendiri guys. Boleh kenalan gak sih biar pada kenal? Halo, kenalkan nama aku Tiara. Umurnya berapa nih kak? Umur aku 21. Masih muda ya. Jadi by the way, aku undang kamu ke Tekza ini kan karena banyak sahabat-sahabat Tekza yang nanya nih, gimana sih jadi pengusaha muda? Gimana sih cara dia ngebangun bisnis itu tanpa ragu, tanpa rasa takut? Jadi aku bakal sedikit nanya-nanya nih ke kamu. Bisa boleh kan? Boleh dong. Oke. Tapi by the way, lu udah berapa tahun sih ngebangun usaha ini? Restoran ya? Iya, gue ngebangun restoran udah sekitar 2 tahun. Wow, ini mah udah pengusaha pro banget sih. Istilahnya kalau udah 2 tahun ya. Gue boleh nanya-nanya sedikit kali ya. Boleh. Nah, pasti kan sebelum lu ngebangun usaha ini, pasti kan lu punya alasan dong kenapa lu harus ngebangun ini di bidang makanan. Gue mau tahu gak sih kenapa alasan itu? Alasan yang pertama sih karena gue terinspirasi dari beberapa film magang yang sering review makanan gitu. Terus yang kedua juga masak itu adalah hobi gue dari kecil. Jadi dari hobi itu gue bisa ngembangin menjadi usaha gue yang saat ini. Terus kan pasti sebelum bikin usaha ini pasti kan punya rasa takut atau rasa ragu kan, kayak misalnya takut usahanya gak bakal maju atau takut kayak bakal bangkrut dulu kita kan. Gimana sih cara lu ngatasin rasa takut dan rasa ragu itu? Kalau rasa takut dan ragu itu dari kita apa sih namanya tuh kayak baru gitu ya, pasti ada rasa takutnya, takut karena makanan yang gue buat itu takut jadi diminati sama konsumen. Terus juga yang keduanya ragu karena takut bisnis yang gue jalan sendiri ini tuh takut nggak sesuai dengan ekspektasi gue gitu, takut nanti kedepannya bakal belum bisa gimana. Jadi rasa takut dan rasa ragu itu wajar ya kalau bagi bisnis pemula gitu. By the way kan gue dengar nih dari anak-anak kemarin Mas Teoni, katanya lo juga bisnis ya, bisnis Bisa dibilang ya. by the way, gimana sih cara lo, cara dari awal mula itu apa yang lo butuh? Yang pertama pasti kan ngebangun bisnis juga cuman beberapa step, tapi harus banyak prepare-nya, benar-benar harus niat dan harus benar-benar bertahan. Jadi yang pertama yang gue butuhin itu yang pastinya modal, karena kalau misalnya kita cuma punya niat, punya tekad, tapi kita gak punya modal, itu bisa aja kalau jadikan. Iya. Jadi gue yang pertama, yang paling gue ingin modal. Terus yang kedua, gue mikirin tenaga kerja, karena kalau misalnya gue ngebangun bisnis ini tapi gue cuma sendiri doang ngejalaninnya, gue cuma ketegaran. Jadi gue tuh butuh orang lain yang buat ngebantuin gue. Jadi yang kedua tenaga kerja, terus yang ketiga keahlian. Karena kalau misalnya kita ngebangun usaha atau bisnis tapi kita gak punya keahlian di bidang tersebut, itu bakal susah sendiri ke kita. Jadi kita juga bakal bingung lah kayak gitu. Terus juga kan pasti namanya yang di dunia make up itu ya, apalagi kan dengan brand terkenal saat ini juga butuh modal yang sedikit. Lo bisa juga sih modalnya? Modalnya sih emang gak sedikit ya, cukup mahal, cukup membutuhkan banyak uang. Tapi gue bukan ngomongin modal di sini, tapi gue mau ngomongin cara gimana gue mendapatkan modal itu. Gue kan punya keahlian di bidang makeup dan gue mau nunjukin ke orang, gue mau bermanfaat juga keahlian gue ke orang. Jadi gue buka jasa MUA atau makeup artist. Jadi kalau misalnya ada yang orang sudah atau mau lamaran atau nikahan sekalipun, mereka bisa pesen gue
bisa jadi nelpon gue buat nikahin. Nah dari situ penghasilan dari empor itu gue tabung dan akhirnya lumayan banyak penghasilannya dan gue bikin bisnis makeup itu. Wah, keren sih. Jadi kayak ngembangin hobi gitu ya. Ya, terus gue juga mau nanya ini, kan pasti ngebangun bisnis restoran dananya gak dikit lah. Boleh gak sih skill dan juga gimana cara lu mendapatkan dana ini? Dana yang gue dapetin di awal itu ya buat modalnya itu gue kerja selama berapa tahun ini kerja apa tuh kalau gue kerja jadi klien pakai jadi waitress gitu ya kan lumayan lah gajinya gitu ya terus juga gue tabung uangnya buat ngebangun bisnis gue ini juga kalau di weekend di hari gue kerja gue iseng-iseng yang jual makanan di online gitu. Street food gitu ya? Iya. Tapi lu sekarang udah ada investor di sini? Apa lu masih mandiri? Pasti belum ada sih, masih modal Sendiri ya? Terus nih, kan lu bisa dibilang tuh pengusaha yang dibilang 21 tahun dan membuat bisnis restoran lumayan besar. Tantangannya apa sih bagi wirausaha yang masih muda tuh? tantangannya sih menurut gue ada menariknya ada enggaknya gitu ya menariknya yang bikin gue menariknya itu ketika kita bisa berani membangun usaha cafe jalan ini terus juga yang keduanya yang gak menariknya itu takut makanannya gue buat juga takut tidak sesuai dengan ekspektasi gue sendiri Ya sesuai selera orang ya soalnya kan selera orang beda-beda Terus gue kan teknologi itu udah canggih banget dari era sekarang. Terus kayak udah banyak aplikasi-aplikasi atau platform untuk berjualan secara online. Misalnya kalau di lu Shopee Food, GrabFood gitu kan. Lu nerapin itu gak di restoran? gue dibilang sih nerapin ya tapi gak terlalu banyak karena masyarakat di Indonesia itu kan pasti sebagian besarnya kan mau anak remaja orang dewasanya pasti ada yang mager-mager gitu ya mager buat keluar mager buat bikin makanan mager buat masak nah gue nerapin sebagian menu yang gue buat itu dijualkan melalui online. Tapi menurut lu lebih penting jual online atau jualan secara offline? Menurut gue sih ya yang gue awalnya sampaikan mendingan offline karena kan kalau online itu kan kalau di Grab atau Shopee itu pasti kan yang dia ratingnya enak apa enggaknya. Terus kadang suka rasa berubah gak sih kalau misalnya udah di lewat jalan ya? Iya kadang juga kan kalau misalkan makanan yang kayak frozen gitu kan pasti di press dulu. Terus juga kadang ada yang masih di jalanan gitu kadang ada juga yang mesennya karena lokasinya kejauhan gitu. Terus kan pasti di bisnis itu pasti gak lancar-lancar kayak jalan tol atau ada yang kita pasti ngalamin yang namanya kegagalan. Gimana sih cara lu menghadapin atau keluar dari kegagalan itu? Menurut gue ya secara pribadi kita menghadapi kegagalan di bidang usaha apalagi bidang usaha itu kan hal yang wajar karena banyaknya pesaing dari luaran sana banyak juga yang pesaing yang copy paste menu-menu gitu juga cara biar keluar dari kegagalan itu dengan cara menginovasi menu-menu baru karena gak semua masyarakat itu suka dengan menu yang itu aja. Oh, jadi harus tetap inovatif dan kreatif ya. Nah, kan kalau boleh tahu nih, kan pastinya di dunia makeup juga kan banyak pesaingnya gitu, banyak apalagi kalau misalkan rugi karena barang-barangnya yang nggak diterima sama konsumen karena ada gitu lah di perusahaan. Gimana sih cara mengatasinya? Kalau cara mengatasinya karena kan kalau misalnya kerugian dari karena
orang-orang gak nerima paket apalagi yang berbasis cash on delivery atau pembayaran di rumah kan pasti jarang banget menerima. Nah, contoh alasannya gara-gara gak punya uang atau entah orangnya gak ada di mana, jadi terpaksa kuriernya bakal kembali lagi ke kita. Dan kita gak mungkin ngejual barang dalam keadaan yang udah dijual ke orang lain. Tapi mungkin emang bisa dijual lagi, tapi mungkin harganya bisa turun. Jadi mungkin kerugian dari gue sih dari situ aja ya, dari online. Terus mungkin cara menghadapinya ya dengan menjual lainnya tapi dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal. Jadi kayak cuman menjual harga modalnya gitu. Iya, jadi gak ada keuntungan sih. Tapi kan di dunia makeup itu ya, apalagi sekarang itu lagi viralnya kayak dari produk dari beberapa brand terkenal gitu. Pernah nggak sih kayak merasa tersaingi gitu dari beberapa brand terkenal? Jujur pasti ngerasa tersaingi sih pasti ada. Tapi gue percaya sama brand gue karena kita sama-sama bagus tapi beda di mungkin kualitasnya. Mungkin di gue cocok untuk orang yang mungkin jenis tipenya beda. Jadi misalnya kayak gue kan lebih ke orang yang jenis kulitnya berminyak atau lebih jenis kering, karena kan yang brand orang itu kadang suka gak cocok gitu. Nyiptain make up yang cocoknya di semua jenis kulit gitu. Jadi gue sih merasa tersaingin sih juga karena gue percaya bahwa make up gue itu bisa lebih bagus lah istilahnya dari segi komposisi ingredients bisa lebih bagus. Nih kalau boleh tahu di dunia makeup itu kan pas omset per bulannya nggak sedikit dong. Berapa sih kalau boleh tahu? Omset per bulan, kalau omset per bulan sih gue jarang gitu ya, karena suka tidak ada waktu, tapi dihitungnya sama tim yang bersangkutan. Tapi bisa dibilang omsetnya bisa 3 digit. Gila sih, udah bisa kebeli rumah berapa itu? By the way, dengan bisnis lu yang restoran itu lu udah beli barang apa aja sih? Gue baru beli barang yang sekiranya gue butuhin kayak kendaraan, tempat tinggal, terus juga cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Lu udah berapa cabang di restoran lu? Gue selama 2 tahun belakangan ini gue baru buka 3 cabang. 3 cabang di kota mana tuh? Ada yang di Bogor, Jakarta, sama Bandung. Guys, by the way, kemarin kan kita reuni di suatu restoran dan aku tuh kaget banget ada di restoran dia kita reuninya. Padahal dulu dia tuh tipe yang pendiam banget dan ketika di reuni dia punya restoran yang segitu viral dan gede sih jujur. Tapi emang sih waktu pas sekolah itu gak terlalu pendiam banget. Cuma punya aja kali yang sering reuni. Mungkin ya. Gue mau ngasih pesan nih ke sahabat Tegza yang ada di rumah, kayak buat kayak yang masih ragu, takut gitu, biar mereka Pesan gue buat sahabat Tegza di rumah, apalagi yang baru mau memulai usahanya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu buat memulai usaha. Kalau misalkan kita udah ada niat buat membangun usaha, berarti harus dilakukan. Yang pasti membangun usaha itu gak mudah, apalagi yang kayak di bidang gue makanan gitu kan dia butuh modal yang sedikit. Terus juga kan harus mencari gitu dari beberapa pelanggan, udah nyari konsumen itu udah gampang. Tapi sih dengan seiring berjalannya waktu pasti bakal sesuai dengan apa yang kita harapin gitu ya. Nah, buat sahabat yang udah di rumah, jangan takut lagi ya buat mulai usaha. Pokoknya yang terpenting kalau ngebangun usaha jangan ada ragu, jangan takut. Terus kalian juga harus berani ngambil resiko, mau resiko apapun, entah resikonya banyak pesaing atau mungkin resikonya mungkin kita peminatnya sedikit, tapi kalian harus berani ngambil resiko. Dan juga komunikasi itu penting gak sih bagi bisnis? Penting banget lah,
apalagi kan di era digital sekarang itu kan pasti banyaknya pesaing kayak dari makanan online juga. Nah, gue itu terapin sama karyawan gue, dia support selalu buat selalu ramah gitu ya, mau di online mau di offline gitu, biar mereka itu paling nyaman gitu. Terus juga udah makanannya enak, udah terkenal gitu, dikenal banyak orang, juga karyawannya pada nama-nama. Dan juga guys, komunikasi antar tim itu sangat itu juga ya berpengaruh pada bisnis. Karena kalau misalnya kita komunikasi itu bakal terjadi miskomunikasi. Iya dong. Jadi berpengaruh juga sama bisnis. Kayak misalnya di gue nih, misalnya pesanan tuh ada 1.000, tapi gue miskom sama pihak pabrik, mereka cuma bikinnya 500. Itu pasti jadi ada kendala di pengiriman dan itu buat customer kecewa sama organisasi. Jadi komunikasi bisnis itu penting banget. Terus apa lagi nih yang penting dalam bisnis? Yang penting dalam bisnis menurut gue sih harus percaya diri. Kalau misalkan kita itu bisa, kayak banyaknya sekarang pengusaha muda gitu ya, apalagi kayak di dunia persekarang, makanan kayak banyak banget gitu. Kalau misalkan orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu? Terus menurut lu riset pasar harus gak sih bagi bisnis? Bagi gue sih wajib gitu, karena kan nggak semua masyarakat atau orang-orang suka dengan menu yang beda gitu. Pasti ada kalanya gue harus membuat menu baru gitu, biar mereka nggak bosan sama makanan yang ada di sana. By the way, lu ada niatan buka cabang lagi gak sih di kota mana mungkin? Buat buka cabang lagi sih ada niatan ya, tapi kan kita juga kan lagi dari dulu karyawan. Lagi di tenaga kerjanya ya? Iya. Tempatnya juga? Karena kan buat bikin makanan kayak gitu kan nggak gampang gitu nyari tempat yang harus strategis yang enak Suasananya juga enak. ya. Nah, mungkin itu aja acara tektokan bareng Dahlan. Makasih ya Tiara udah dateng. Sama-sama. Jujur bintang tamu yang kali ini wah dan sangat memotivasi banget sih. Gak nyangka banget sih bakal diundang gitu ya di podcastnya orang yang paling terkenal di Dan kita udah lama ya udah saling jumpa kayak gini guys. Paling chattingan gitu. Mungkin itu aja yang bisa Tekza tayangin dalam tektokan kali ini. Jangan lupa tonton video lainnya dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye.